sebagaimana yang diyakini oleh beberapa sepuh di Pulau Jawa ini. Tapi sebelum sampai ke situ, supaya tepat sasaran dalam kita berbicara tentang goro-goro yang dikaitkan dengan Meledos Gunung Semeru itu, kami tarik ke belakang, jauh ke belakang. Jadi dalam ungkapan saya yang terakhir ya tentang Jawa Jawimoto Siji itu. Jadi kelak akan kembalinya Sabtu Palon kalau ada Ratu Tanah Jawa sing Jawa Jawimoto Siji, kan begitu yang terakhir saya sampaikan. Di sini kenapa kok seperti itu? Jadi sering saya katakan bahwa perubahan peradaban yang paling ekstrim ya dari manusia ini, beralihnya pandangan manusia ini tentang doktrin kosmogoni, doktrin kosmologi, jadi tentang sentral kehidupan ini pada alam, lantas berubah menjadi ditarik ke nilai-nilai kemanusiaan yang disebut dengan humanisme itu. Humanisme. Jadi manusia sudah mulai memperhatikan manusia itu sendiri, nilai kemanusiaan. Jadi yang konon bahwa manusia itu sebetulnya tugasnya menjaga alam. Sekarang justru setelah beralihnya peradaban, manusia minta dilayani oleh alam. Jadi semua demi kemanusiaan. Kalau perlu alam ini rusak tidak banyak diperhitungkan karena demi kemanusiaan. Itu yang perubahan yang terjadi pada bahkan sebelum Masehi gitu ya. Sebelum Masehi. Lantas terus berkembang, titik yang pertama itu yang akhirnya menggugah manusia untuk kembali kepada doktrin kosmogoni itu kejatuhan Bizantium itu. Apa itu, Mas? Konstantinopel. Oh, Konstantinopel. Jadi Konstantinopel kembali kepada Turki ya. Dikuasai oleh Romawi kan. Romawi, lantas akhirnya jatuh Konstantinopel, Bizantium itu yang akhirnya menjadi ibu kota Turki, Istanbul itu kan titik pemikiran dari para ilmuwan waktu itu, sehingga kok bisa yang konon bangsa-bangsa di belahan bumi bagian barat itu kiblatnya kepada alam, lantas berubah kepada nilai-nilai kemanusiaan yang agak sedikit mengabaikan tentang kelestarian alam. Tapi demikian berubah, kok malah Romawi itu lemah. Itu yang menjadi pemikiran. Romawi menjadi lemah, sehingga Konstantinopel jatuh pada Turki. Di sini diceritakan dalam sejarah bahwa akhirnya para cendekiawan, para mahasiswa, para profesor itu berkumpul di kota namanya Florence. Florence yang diberitakan cuma itu. Kenapa kita menjadi lemah setelah kita tidak lagi memuja alam? Jadi memuja dewa-dewa itu kan diartikan memuja alam. Atau memuja alam itu oleh orang sekarang diartikan memuja dewa-dewa. Memuja gunung, memuja laut, memuja pohon besar, dan memuja danau kan itu yang dikuasai oleh dewa-dewa. Nah, sekarang ini pengertian memuja alam, pengertian memuja itu sudah berubah, dianggap menyembah alam. Berarti memuja sama menyembah sesuatu yang berbeda. Mestinya berbeda. Ya. Jadi manusia pada saat disebut konsentrasinya kepada pelestarian alam,
Ini oleh orang sekarang diartikan menyembah kepada alam. Kalau memuja itu kan kayak orang muji gitu sih, Mbah. Nah, sekarang hendaknya sudah kembali kepada pengertian lama. Namanya memuja alam itu tidak berarti alam itu dianggap segala-galanya, enggak. Merasa bahwa manusia bagian dari alam. Kerusakan alam adalah kerusakan manusia. Kelestarian alam, kelestarian manusia. Kemakmuran alam, kemakmuran manusia. Karena manusia itu bagian dari alam dan tidak terpisahkan. Bahkan alam itu ibarat ibu kandung dari manusia. Itu kan ya pengertiannya memuja itu. Tapi setelah perubahan peradaban yang namanya melestarikan alam, konservasi alam, menjaga jangan sampai alam itu rusak, itu dianggap itu dirubah menjadi menyembah pohon besar, menyembah batu besar. Kalau dulu kan enggak, ada batu besar di kampung dilestarikan, dibiarkan, tidak boleh dirusak. Tapi perubahan peradaban akhirnya batu besar dipecah, jadikan bangunan, rumah, gedung untuk kepentingan manusia. Semua hutan itu kayunya dimanfaatkan oleh manusia. Apapun dimanfaatkan demi kepentingan kemanusiaan. Tidak peduli alam itu rusak. Ini peradaban setelah manusia itu berpikir tentang nilai kemanusiaan. Bahkan, nah ini kalau dibicarakan lebih lanjut, perang, semua perang itu dalilnya demi kemanusiaan. Sampai blok barat, blok timur, perang. Amerika dengan Rusia, apa demi kemanusiaan, demi nilai-nilai kemanusiaan. Itu alasannya. Padahal perang. Sampai pernah terjadi perang di Indochina ya, di Vietnam antara kelompok Nordom Sihanouk, kelompok Pol Pot, Khmer Merah, saling berperang, saling menghancurkan demi kemanusiaan. Nah ini aneh. Demi kemanusiaan. Iya, alatnya demi kemanusiaan. Jadi semuanya kalau sudah demi kemanusiaan, demi manusia, sepertinya alam itu bisa dirusak. Semua pohon harus untuk kepentingan manusia, untuk membuat rumah, membuat apa saja, peralatan. Batu juga begitu. Sebesar apapun harus dihancurkan untuk membangun bangunan untuk kepentingan manusia. Jadi kebablasan. Jadi mengangkat nilai kemanusiaan yang dicanangkan pada masa itu terus berlangsung sampai sekarang. Tidak peduli, tidak ada kesempatan bagi alam ini untuk kepentingannya sendiri. Keseimbangan Itu alam tidak diperhatikan. Ini yang terjadi. Nah, tapi kesadaran waktu jatuhnya Konstantinopel ini kan karena mereka melirik ke belakang, zaman Romawi kuno, Yunani kuno, bangunan Kolosium di mana-mana, terus menara Pisa, zaman Babilonia. Loh kok dulu hebat sekali leluhur kita itu kan gitu. Kok sekarang menjadi seperti ini? Nah, mereka sadar mau kembali pada alam lagi. Tapi perkembangan dan demikian tetap dia demi kemanusiaan. Nah, sampai pada abad pertengahan timbul di zaman masa disebut dengan abad penjelajahan. Abad penjelajahan terus sampai berkembang kepada abad reformasi ya. Terus sampai terjadinya revolusi industri. Nah, ini sudah lupa. Nah, revolusi industri ini melahirkan berbagai macam paham, mulai kapitalisme, imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, komunisme. Ini semua anak kandung revolusi industri. Dan mereka juga saling berperang, paham-paham ini, saling bertikai demi kemanusiaan. Nah, ini yang terjadi. Nah, ini kalau boleh diakui, kalau diakui ya, itu titik yang ekstrim tentang penghancuran demi kemanusiaan itu.
itu jatuhnya Mojopahit. Ini diakui atau tidak diakui, titik kulminasinya itu jatuhnya Mojopahit itu, di mana mereka bergerak di melalui kemanusiaan. Berarti kita dianggap bukan manusia lagi. Tandanya apa? Nah, apa merebut apa yang ada di negeri kita, merampok semua yang ada di negeri kita demi kehidupan mereka. Padahal kita juga manusia sebetulnya. Tapi dengan dalih demi kemanusiaan kita dihancurkan. Nah, sekarang contoh ya, kembali kepada tadi janji Sabdo Palon. Di situ semua para bini sepuh, ahli-ahli kejawen, ahli-ahli Jawa itu menerangkan bahwa pada masa akhir Mojopahit itu ada perjanjian antara Sabdo Palon dan Sabdo Palono Genggong ini dengan Syekh Subakir, kan begitu. Nah, Syekh Subakir ini siapa? Ternyata Syekh Subakir ini utusan dari Turki, kan? Yang difahami oleh para sesepuh, utusan dari Turki pada zaman kekhalifahan Sultan Muhammad pertama itu, Sultan Muhammad. Ini yang dikirim ke sini. Lantas pertanyaannya, pada saat terjadi dialog antara Sabdo Palono Genggong dan Subakir, bahasa Eropa di mana posisinya? Ini pertanyaannya. Padahal waktu itu sama-sama masuk, dari Turki Utsmani masuk, dari bahasa Eropa masuk, Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda masuk. Lantas di mana posisi mereka pada saat terjadi perjanjian? Katakanlah perjanjian yang diungkap sebagai janji Sabdo Palon ini merupakan satu perjanjian antar para elit tentang masa depan dari bangsa ini. Cuma akhirnya dibeberkan ya secara mitos. Tapi kan mitologi. itu khusus Nusantara kan ya? Iya, betul. Perjanjian itu ya? Iya. Jadi pertanyaannya, pada saat terjadinya perjanjian itu, kalau itu ada orang, iya, posisi mereka yang iya, Eropa gitu ya? Di mana posisi bahasa-bahasa Eropa? Ini pertanyaannya. Tahunnya sama persis itu. Jadi abad 17. Abad 17 awal. Gimana itu penjelasannya? Nah ini.